Oke guys, di video kali ini aku pengen ungkapin isi kepala ya dari drama yang terjadi kemarin. Oke, jadi kemarin itu ada drama guys, muncul di X aku ya. Dan dramanya itu tentang iDrop, sebenarnya iDrop pemerintahan dan juga ada juga yang agak sedikit ramai yaitu adalah edukasi berbayar gitu ya. Oke, mungkin aku masalah iDrop dulu ya. Masalah iDrop dulu. Yang dimana ini itu iDrop, ya iDrop dan pemerintahan. Cukup menarik, cukup menarik. Kenapa? Karena di sini Kementerian Tenaga Kerja itu mengundang entah apa acaranya, cuman di situ ada beberapa influencer yang mungkin dia udah lama di Web3 dan juga aktif gitu ya di sosial media, terus juga mungkin berbagi pengalaman ya. Dan salah satunya adalah Kayu Nepto. Kayu Nepto ini diundang ke sana dan di fotonya itu judulnya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peluang iDrop. Oke. Nah, disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerjaan RI oleh Yunepto. Jadi ini dibikin sama Kayu Nepto sendiri si slide-nya. Nah, cuman di sini tuh banyak pro dan kontra, guys. Sebelum kita ke pro dan kontra, aku sedikit menyayangkan bahwa banyak komentar-komentar yang terlalu ekstrim menurut aku. Jadi lebih ke personal ya, lebih ke personal dalam artian nggak layak lah bisa menyebutkan ke arah fisik gitu ya. Dan tadinya aku mau record gitu ya si isi komentarnya, cuman nggak oke juga gitu. Tapi di luar itu ada beberapa yang kontra, kalian boleh kontra terhadap sesuatu tapi lebih bijak lah dalam berkomentar gitu ya. Jangan sampai menyinggung ke fisik ataupun ke ras atau apapun gitu ya. Tapi di beberapa komennya, aku ke kontranya lebih ke apakah disampaikan kekurangannya. Kalau kan di judulnya itu kan untuk mendapatkan income gitu ya guys, di judulnya gitu kan, meningkatkan pendapatan, artinya mendapatkan income dari iDrop. Tapi apakah dikasih tahu hal-hal yang bisa dirugikan dari iDrop? Contoh, jangan jauh-jauh deh dari aku pribadi gitu ya. Aku main iDrop dari 2017. Waktu masih gampang banget. Nggak kayak sekarang di mana tuh kita harus kalau sekarang ya testnet, retro drop dan juga walaupun ada iDrop model dulu ya kayak cuman join Telegram, follow dan segala macam. Tapi bukan bisa dipastikan sih, tapi 90% itu mungkin nggak akan dapat 4 digit gitu ya. Kayak ada screenshot yang menyatakan bahwa iDrop ini segini, iDrop ini segini gitu ya dan segala macam segini. Itu nggak akan sampai segitu guys. Belum lagi. Kalian tahu nggak kalau iDrop sekarang tuh udah berubah? Dalam artian berubah tuh kalian tuh dipaksa untuk lebih berinteraksi dengan si platform tersebut. Lebih berinteraksi dengan project tersebut lewat program iDrop-nya. Entah itu retro drop, testnet gitu ya. Tapi kalian tahu nggak kalau salah satu contohnya iDrop-nya, bukan iDrop sih, project yang kemarin aku bahas tuh, Monad. Monad tuh nggak ada dia ngumumin akan ada iDrop. Tapi hanya spekulatif di luar sana yang bikin statement bahwa Monad itu berpotensi memberikan iDrop. Betul nggak? Jadi nggak ada statement resmi bahwa Monad itu akan menghadirkan iDrop. Oke, supaya apa? Supaya orang tuh penasaran pertama. Supaya orang-orang tuh semakin banyak mereka bertransaksi di sana, spend money di sana gitu ya. Sampai akhirnya dia dapat statistik yang oke sebagai project yang dia bisa kasih laporan ke investornya bahwa project ini sukses dan juga mendapatkan banyak antusiasme gitu ya. Banyak orang berinteraksi di sini gitu ya. Padahal banyak juga statistik itu disumbangkan oleh pemain iDrop. Oke, jadi aku di sini juga setuju bahwa iDrop itu punya peran penting. Oke, tapi di sisi lain kalian percaya nggak kalau misalkan internal tim project itu ada yang nggak tahu masalah iDrop? Pasti tahu dong. Oke, mereka pasti tahu. Nah, kalau mereka pasti tahu, otomatis mereka juga bakal farming. Mereka juga bakal sebanyak mungkin menghasilkan farming dari situ. Dan udah jadi hal yang umum dan bukan hal yang tabu ya bahwa internal tim pun akan ikutan iDrop gitu. Walaupun mungkin dianya enggak ya, tapi bisa ngasih tahu ke temannya bahwa ya nah ini iDrop ini kriterianya seperti ini. You have to do this, and you can be eligible gitu. Dan bahkan ada orang yang farming banyak gitu ya, tapi dia nggak eligible gitu kan. Dan banyak token-token yang
belakangan ini aku juga sering baca gitu ya, misalkan malah jadi balik nyerang ke project-nya kalau mereka tuh nggak dapat airdrop atau mereka tuh nggak eligible, balik menyerang ke project-nya. Jadi ini dua sisi yang menurut aku harus dipahami ya. Selain keuntungan gitu ya guys, selain keuntungan, tapi kita harus tahu juga resikonya juga itu. Itu baru resiko kita nggak dapet eligible gitu atau kita nggak dapet airdrop. Bahkan ini aku baca di komentarnya ada yang bilang gini, I join an airdrop and end up losing instead. Jadi dia spend $300, dia cuma dapat $5. ROI-nya cuma minus 58% rek gitu ya. Terus juga ada yang spend $500, dia cuma dapat $11. Jadi 97% rek gitu. Entah mungkin dia main airdropnya yang gimana, walaupun kadang banyak yang juga yang JP gitu ya. Tapi aku pribadi aku share pengalaman ini yang aku pribadi ya. Waktu ikutan mode network aku spend 1 ETH, naruh 1 ETH, habis 0,2 hampir 0,3 dan dapatnya cuman $50. Saat itu rate ETH $3.000. Jadi hampir loss $900. Dari $1.000 itu hampir loss $900 lebih. Dan itu bikin aku melihat bahwa oh ternyata airdrop sekarang udah berbeda nih. Mungkin aku kurang jauh mainnya atau gimana ya, teman-teman yang punya main expert airdrop. Cuman kalau aku pribadi, kenapa aku udah nggak terlalu fokus di airdrop sejak 2019? Aku mencoba mencari something di Web3 yang emang oke. Ya karena ada beberapa komen juga bahwa airdrop tuh nggak tentu gitu ya, nggak selamanya JP gitu ya, nggak selamanya manis gitu, tapi ada pahitnya juga gitu. Dan aku setuju dengan hal itu. Kenapa? Karena yang namanya airdrop tuh kan kita nggak bisa pasti setiap tanggal 5 atau setiap tanggal 25 itu kita dapat cair gitu ya. Bahkan bisa bulan depan atau bahkan bisa tahun depan gitu kan, cair gitu kan. Nah, yang jadi problem adalah mungkin banyak orang yang share profit mereka dari airdrop atau yang share JP mereka di sosmed hingga menimbulkan orang-orang tuh excited gitu ya. Excited karena melihat orang itu profit atau cuan di airdrop gitu. Tapi mereka nggak kasih tahu. Mungkin mereka kasih tahu ya. Cuman kan orang namanya manusia, apalagi netizen plus 62 kita. Kita pengennya instan, cepat profit, cepat cuan gitu kan. Dan itu kenapa makanya kita jadi salah satu negara pengguna judol terbesar di dunia gitu ya. Karena orang-orang kita itu pengennya cuan cepat guys gitu. Nah, terus kita lihat sebenarnya Kak Yonapta juga udah bikin sih tweet untuk meluruskan kenapa dia itu ke Kementerian Ketenagakerjaan, dan dia juga mengkonfirmasi bahwa dia itu ngasih tahu juga risiko-risikonya disampaikan. Tapi kalau menurut aku kenapa nggak di-share aja slide show-nya gitu ya. Jadi publik tahu apa yang dijelaskan di sana gitu. Terus ada screenshot yang seperti ini guys. Nah, ada yang bilang saya nggak tahu isi keseluruhan presentasinya semua yang kalian omong di sana gitu. Tapi kita semua ngerti kalau yang jadi spotlight itu airdrop dan kayaknya ada rasa janggal. Nah, makanya itu tadi aku saranin lebih baik slide show-nya atau presentasinya itu di-share ke publik gitu kan. Jadi orang bisa tahu oh ternyata bahas ini. Ternyata nggak ada yang nggak ada yang mereka cari itu ada di situ gitu kan. Nah, ini lebih ke data pendapatan nyata dari airdrop. Itu mention bahwa Uniswap gitu ya, tahun segini gitu kan. DYDX, Optimism, Arbitrum, cairnya bisa 2.000, 1.000, 9.000, 16.000 dan potensi nilai maksimal. Nah, ada bahasa potensi nilai maksimal. Nah, itu yang bikin orang tuh tertarik gitu ya. Sebenarnya oke-oke aja gitu. Maksudnya baik kok, Gak ada tujuan mungkin jelek gitu ya dari mereka yang datang ke sana gitu. Tujuan baik, ada yang bahas tentang pekerja di Web3, berkarir di Web3. Menurut aku ini langkah yang udah tepat. Mungkin bagi beberapa orang yang mereka nggak tahu isi di sana, ada tujuan mereka di sana, itu juga jadi pertanyaan buat mereka gitu. Dan mereka punya pemikiran sendiri. Jadi kita harus hargai pemikiran itu, tapi tetap at the end harus hargai orang-orang lain. Dalam artian jangan rasis, jangan berkomentarlah yang bijak gitu ya. Apalagi nih di Web3 gitu. Kita harus orang-orang Web3 itu harusnya yang yang lebih bijak lah. Karena apa ya? Karena Web3 itu lebih berkegiatan kita, berinteraksi kita tuh dengan orang luar gitu ya. Dan itu berpotensial guys. Terus juga ada yang edukasi berbayar.
Nah, edukasi berbayar ini ada salah satu CT, crypto Twitter ya. Dia itu bikin teks screenshot bahwa edukasi sama dengan bayar. Kalau menurut aku tetap pasti ada pro dan kontra, yang gratis dan berbayar. Kalau aku pribadi menyarankan, aku tahu mayoritas di kita tuh nggak banyak yang bisa spend money gitu untuk something class atau apa gitu ya. Kalian bisa kok cari semua informasi sebenarnya di internet. Itu sudah ada. Di YouTube ada. Dan kadang pakai bahasa Inggris, tapi itu bagus buat kalian belajar juga kan. Jadi nggak harus ke yang berbayar dulu gitu. Kenapa nggak coba dulu kalian otodidak, googling gitu ya, aktif di sosial media gitu, ataupun aktif cari informasi gitu. Mulai dari situ dulu. Kalaupun yang ada yang berbayar pun, pasti mereka punya something yang mereka lebih tawarkan. Atau mereka punya story yang mungkin bisa menginspire orang-orang gitu ya. Dan itu bisa jadi nilai jual mereka gitu kan. Selain mereka punya materi yang mungkin gak semua orang tahu, atau kadang kelas tuh dibikin eksklusif, jadi supaya kita tuh contoh gini lah, kalau kita bayar di situ otomatis kita akan lebih menghargai mungkin ya, akan lebih menghargai apa yang kita dapat, apa yang kita dengar gitu, apa yang kita baca, itu kita punya sesuatu yang lebih untuk kita pahami. Tapi kadang hal-hal tersebut pun nggak apa ya, nggak langsung bisa masuk juga gitu kan. Nggak semua orang juga kayak gitu. Mungkin karena FOMO, pengen kerja di Web3 atau apa, ataupun gini gimana. Ya pasti ada pro dan kontra semua halnya. Cuman kalau ada yang jual kelas, ya itu mah udah umum sih guys. Pasti ada pro dan kontranya gitu kan. Cuman ya baik lagi, kalian juga harus bijak gitu untuk berkomentar terhadap hal ini. Tapi kalau pandangan aku, ini kenapa aku sekarang udah pertama gak main airdrop, terus kedua aku udah meninggalkan yang namanya kelas, walaupun aku dulu pernah jadi dibilang yang ngasih sinyal gitu ya, trader di sana gitu kan. Cuman gak berbayar sih, tapi tetap itu ada mental loh buat kita. It's a mental. Aku ninggalin itu juga. Dan aku sekarang lebih fokus jadi CT. Dan CT aku tuh gak fokus di Indonesia. Dalam artian gak banyak berinteraksi dengan komunitas Indo. Karena I know it's like untuk saat ini mungkin belum. Karena terlalu apa ya. Ya contoh seperti ini. Ada hal baik pun ada aja hal buruk yang dilihat gitu. Dan susah untuk apa ya. Ya udahlah, aku mau tujuannya nyari cuan gitu. Dan aku gak akan nyenggol sana sini, dan aku fokus di luar. Dan alhamdulillah gitu guys, dari aku bangun ini 3-4 tahun, I still alive. Aku bisa survive gitu kan. Tanpa airdrop, tanpa trading. To be honest, aku gak trading. Asli, aku gak trading lagi. Tanpa trading, aku bisa survive gitu kan. Nah itu tadi, di Web3, karir. Oke, karir kita bisa jadi apa? Bisa jadi kerja di Web3, atau kalian bisa jadi crypto Twitter, content creator, KOL, apapun itu. Contoh video ini, aku gak peduli ada yang nonton apa enggak. Gitu kan. Cuman aku bisa menuangkan isi pikiran aku tentang si Web3 ini dan keluh kesahnya. Dan banyak hal yang aku ketahui yang mungkin nanti bisa aku share ke depannya. Kalau momennya pas, contoh kayak gini tentang airdrop, pemerintah dan segala macam gitu ya. Dan itu tadi, intinya peran pemerintah di sini pun juga penting gitu kan. Kenapa sekarang Web3 jadi opsi gitu ya buat pemerintah buat mengurangi pengangguran misalkan. Ya itu tadi, karena pemerintah kita pun ya sulit gitu guys. Jadi kalau kalian lebih baik nonton video aku tuh yang kabur aja dulu Web3 atau kabur kemana gitu. Karena pada dasarnya kalau kalian mau tetap tinggal di sini, kalian mau kerja formal, dan kalian bisa kerja formal, pertahankan. Tapi kalau kalian udah gak bisa kerja formal, dan kalian misalkan masih bisa bertahan di Web3 sebagai ngerjain airdrop atau apa, ya juga pertahankan. Tapi kalau udah gak bisa itu, kalau kalian pengen cepet, ya kabur aja dulu udah. That's the best answer aku kira. Dan setelah kabur aja dulu, kalian bisa balik sini. You can create something yang bisa kalian pertahankan gitu kan, atau kalian bisa berinvestasi dari leher ke atas untuk pendidikan, karena itu penting sekali gitu guys. Nah mungkin
segitu dulu. Udah terlalu panjang, mau 15 menit video ini. Dan ya intinya sehat-sehat kalian semua di sana guys. Peace.